Siap, Cang. Kali ini Heeh. episode kita tuh episode yang beda dengan yang lain. Oh gitu. Heeh. Maksudnya beda gimana nih? Karena kita kedatangan bintang tamu. Oh, Gitu. Ya, surprise. ya Yes, siap. kan? Tamunya dari bintang. Iya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ya kan. Gak sembarang orang ini kalau gitu. Nggak sembarang orang. Beliau bukan sembarang beliau nih. Iya. Tamu bukan sembarang tamu. Ya kan? Cakep ya. Enggak ada lanjutannya. Nggak ada lanjutannya. Iya. Iya, Tak, siapa nih? Nah, ini semua dunia udah kenal lah. Semua dunia. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Bukan dunia doang, akhirat. Iya, Ya, kalau Allah. orang beriman, Iya benar. kali. Benar. Gitu loh, benar. Sat. Ya kan? maut. Nah, itu kan udah kenal suaranya tuh. Iya. Nah, ya kan. Nah, ini kita kedatangan tamu Dr. Zaidul Akbar, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Masyaallah baik insyaallah. Gimana? Dok, sehat ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Harus sehat. Iya, iya, dokter ya. Lihat wajah antum kayaknya kolesterol aneh turun. Kolesterol asam urat turun semua. Ya. Masya Allah. Ampuh berarti. Ampun, Zat. Oh, begitu ya. Iya, Zat. Masya Allah. Gak perlu nelen obat nih mah. Muncul semangat gitu, Zat. Alhamdulillah, masyaallah. Kalau datang Ginjal sehat, Ginjal sehat. paru-paru aman. Ginjal ya. yang teraniaya Iya. itu. Macam naik dia. hanya ngeliat wajah Encang. Hanya lihat wajah Encang. Masyaallah, ya Allah, ya Allah. Tapi anehnya Ini kemarin bukan disuruh ngelawak loh. bukan. Ada aja. Ini orang hebat suruh ngelawak ini ada aja. Nah, ini tamu kita nih. Iya, ini tamu yang tentu pasti akan ada pembahasan tentang Iya. program kita nih ya. Iya, Tapi aneh tadi agak sama antum. kenapa tuh? Antum jangan salah kalau tadi kan bintang, Aha. bintang tamu. Aha. Kalau di kampung saya itu jangan salah ganti i jadi u. Jadi betul. Jadi buntang star. Apa tuh? Buntang tuh kalau ada nggak usah. Nah, Buntang. Buntang star. Untung, Sar. Ntar yang apa yang Yang ngerti yang orang kampung. yang Orang, antum nggak usah komen paham. di itu ya di komen ya. Iya, komen aja. Kalau orang Jambi ya. Iya, kan. Komen ya. tolong. Tolong kita nggak Orang ngerti Jambi. soalnya. Ya tolong. Ada di ini di Tolong. komentar. Iya. Komen jam buntang. Nah. Jangan buntang. Jadi kita hari ini membahas Cang. Iya. Kan waktu di episode sebelumnya guru kita cerita nih, Ustadz Budi cerita tentang bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan ternyata iblis survei ke tubuhnya. Masuk ke dalam rongganya tuh. Artinya iblis tuh punya tim ya, tim survei, Oh, iya. tim riset Iya gitu, betul. ya kan. Nah di pembahasan itu makanya perlu hadir dokter J. Oke. Karena urusannya dalam tubuh ini. Iya. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Kalau kita Tadi datengin. beliau bukan sembarang beliau tadi. Iya, iya. Tamu bukan Aneh agak tersinggung. Ini kan ada timnya. Tim iblis. Jadi antum Jangan gitu. jangan gitu. Ya, gimana Ustadz Budi? Kita Saya ceritain dulu ya. Ah, betul, Zat. Karena saya nggak ahlinya. Betul. Ini saya cuma ngasih kalimat. Iya, iya. Ya, yang ahlinya kan beliau yang bukan sembarang beliau. Jadi Rasul tuh nyampaikan hadisnya sahih, salah satunya riwayat Muslim bahwa waktu iblis tuh melihat ada seonggok gitu ya. Kan Adam itu kan diciptakan Allah ya kan dengan betul-betul tanah lihat. ya, ya. Dan udah dibiarkan mengering, Yap. belum ada nyawanya. Ya, ya. Nah, iblis mulai curiga nih, apa lagi Tuhan bikin, apa lagi nih Tuhan nih makhluk satu nih bikin kayak gini. Nah, dia survei, dia melakukan bukan survei, dia melakukan riset. Oh. Diteliti, itu disebutnya yutifu bihi. Oh. Yutifu bihi itu keliling dulu, Keliling. keliling. Jadi supaya iblis itu mendapatkan komprehensif data. Iya. Loh, Bapak riset dunia, iblis, Iblis, ya kan? riset. Iya, Iya. Bapak riset dunia iblis. Jadi nggak usah terlalu bangga. Oh. Bapakmu iblis. Ya Allah. Itu kenapa jadi ada kalimat ya maksudnya iya. jangan dituhankan. Oh, iya, iya. Ada wahyu di atas Iya, itu, di atas ya kan. riset, ya. Kalau Tuhanmu riset itu bapakmu iblis, Allah, itu iya, dia iya. keliling, Dok. Ya, ya. Panjangnya 60 dhira. Iya betul. 15 meter. 30 meter. 30 meter. Oke. 30 meter terus ini kemana gitu kan, dikeliling, cek satu-satu di luar. Nggak cukup yutifu bihi, masuk dia ke dalam. Oh, dalam yang tadi seonggok gitu ya? Iya, itu kan belum ada. ternyata ada mulut itu bolong kan. Ah. Masuk di situ tuh. Terus masuk gitu. Disebutkan dia keluar dari duburnya. Oh, oke. Keluar situ. Lengkap kan? Luar dalam sudah diriset sama iblis. Terus iblis tahu tuh Ustadz langsung. Tahu. Luar dalam udah di Sudah. survei Setelah riset sedemikian luar biasa dengan berbagai tools
dan Tools risetnya ya. risetnya dengan berbagai ilmu untuk membedah semua data itu. Iya. Sampailah pada sebuah kesimpulan. Oh. Kesimpulan riset. Wis. Wah, ini. Mantap iki. Yang nyimpulin iblis. Oh, jelas dong dia neliti kok. Oh, iya. Ya kan? Di sendiri nyebulin sendiri. Ya, simpulkan tinggal nanti kemudian disebarkan di jurnal. Oke. Jurnal iblis. Jurnal iblis. Iya dong. Makanya sampai ke kita bisa baca tuh jurnal, Dok. Benar. Jangan ketawa-tawa gitu, Dok. Antum ketawanya nggak enak. Ini jurnal iblis. Nah, Oke. ya kan? Iya. Keluarkan kesimpulan. Oke. Kata iblis, aman. Makhluk lemah. Bahkan dalam riwayat kalimatnya dhafirtu bihi. Kalau ini doang mah saya menang. Enggak, artinya Ini ini dari awal. Oke, jadi ini belum dimasukin rusak ya? Belum. Oke. belum ada nyawa tuh. Oke. Iblis tuh udah memasang bendera permusuhan, Dok, sama kita itu. Iya. Bahasanya dhafirtu bihi. Bahkan dia umumkan depan malaikat. Itu yang diciptakan Tuhan tuh lemah itu. Kemudian disimpulkan dua kesimpulannya. Oke. Mana titik kelemahannya di mana? Wah. Kelemahan kita mah banyak, tapi kata iblis titik kelemahan, keywordnya manusia itu titik kelemahannya dua. Pertama ajwaf, ini dokter yang bahas nanti. Iya. Yang kedua la yatamalak. Apaan tuh, Set? Ajwaf itu arti sebenarnya ya, itu gabungan dari dua hal. Satu, sesuatu yang kosong, dia ada tempat tapi kosong. Yang kedua adalah dia di dalam. Makanya seringkali terjemahan ajwaf itu yang paling besar terjemahannya adalah perut. Oh, aja perut. Al-batan. Perut. Karena perut itu lambung itu kan ada ruangnya gitu, Dok ya. Nah, kan? Kemudian di dalam tempatnya, dalam tubuh kita. Itu ajwaf. Jadi satu, yang kedua juga ajwaf itu rongga kan. Kalau dari mulut kan gitu, Dok ya. Ada kerongkongan. Kan rongga semua gitu. Dia keluar sampai ke dubur kan. Ini makhluk tong kosong ini. Itu ajwaf tuh. Jadi dia rongga aja dia. Namanya rongga ya nggak solid. Gitu. Jadi ada pembahasan perut, ya kan. Kemudian ada pembahasan tidak solid. Nah, la yatamalak itu yang kedua. Jadi kelemahan pertama adalah rongga perut itu. Oke. Nah, kelemahan kedua adalah la yatamalak. La yatamalak ini tafsirnya banyak. Tapi kata la yatamalak secara bahasa artinya gini. La yatamalak itu dia tidak bisa, satu nggak bisa kuasai diri, nggak bisa kendalikan diri. Makanya banyak yang menafsirkan artinya adalah dia nggak bisa mengendalikan diri dua hal. Satu kemarahan, emosional dia. Yang kedua adalah syahwatnya. Nah, bisa jadi syahwat yang berhubungan dengan ajwaf tadi itu, syahwat perut. Dia nggak bisa kendalikan. Wah ada Makanan apa kan ini? makan minum makan begitu. Kuliner gitu. Ya kan? Kalau yang mukbang lah, makanya kan acara kuliner hari ini laku. Itu menandakan ini zaman titik-titik. Gitu. Ini diisi netizen juga, Sat? Hah? Di netizen juga. Diisi netizen. kolom tolong ya, diisi di kolom, ya kan? Artinya setelah setan survei dan punya kesimpulan itu, maka setan pasti punya. Betul. Jadi layatamalak itu kan artinya tadi, layatamalak itu dia tidak bisa kendalikan diri. Oke. Berupa tidak mengendalikan marahnya nggak bisa, dia kendalikan syahwat juga sulit. Kemudian layatamalak itu maknanya juga dia tidak kokoh, Dok. Jadi nggak layatamasak. Layatamasak itu kan kalau saya tangan begini, saya pegang tangan saya dua-duanya saya pegang jadi kuat. Gitu. Ya. Jadi nggak megang gini sama sekali. Jadi badan manusia itu nggak megang. Oke. Ya, kayak tercerai-berai aja gitu. Modelnya ini sendiri gitu. Oke. Itu analisa iblis loh. Nah, iblis ngelangkahin gimana Sat? Supaya bisa tahu nih lemahnya udah gitu. Kan iblis punya langkah-langkah. Oh pasti. Nah itu. Kayak sebelum itu Lid, tanya dokter dulu lah. Iya, dokter ini perlu didetilkan ini, ya. Ya, kita itu kan kalimat Bismillah. Bapak riset dunia. Nah, kita minta kepada dokter untuk menafsirkan kalimat iblis. Monggo, Dok. Iya benar-benar. Iya kan? Iya kan? Ini saya baru pertama kali disebutnya tolong tafsirkan kalimat iblis tadi. Kan ini kalimat iblis kan? Saya itu gimana ya? Antara sanjungan dan Apa tuh? Nggak enak banget ya, Dok. Tisu. Antum geli banget ambil tisu. Aduh. Kru ambil tisu nih. Gue mikirnya kok iya bener juga ya. Lah, padahal tadinya mau agak bangga tapi pasti bilang tafsir iblis jadi gimana ya? Enggak mungkin maksud Ustadz Budi gini, Jang. Kan karena yang disurvei adalah tubuh, fisik gitu kan. Itu kan urusan kaitan erat sama dunia kedokteran gitu.
apalagi disimpulkan menjadi sebuah penelitian, di riset gitu. Cuma emang gitu juga kok ya bisa seorang dokter nafsir ini surveinya iblis. Keren itu. Ya, keren. Kalau secara riset nilainya berapa, Dok? Keren Ustaz. Oh, iya. Karena saya tadi waktu Ustaz bilang dia meneliti, itu kan berarti dia menggunakan semua komponen indikator untuk sebuah penelitian. Oke. Iya kan? Waktu dia muterin doang, tadi kan bilang muterin doang tuh, kelilingin doang tuh, dia sudah dapat data. Berarti semua inderanya dia Digunain. dipakai. Kalau mungkin kita mau teliti itu kan semua perangkat-perangkat instrumen data itu yang bisa mensupport kesimpulan atau hipotesis awal itu udah dipakai sama dia. Oke. Padahal itu belum masuk. Ya biar kata mah gini lah, antum masuk ke bukan masuk, lewat depan suatu rumah, muter situ kan, muter, udah ketahuan nih rumah ini begini-begini. Itu kan kesimpulan awal begitu, itu kan nggak mungkin muncul kalau orang itu atau ya kita lah gitu kan, itu nggak menggunakan seluruh indera kita dengan sangat sempurna gitu loh. Udah masuk dapat kesimpulan begini, ini lebih canggih lagi. Kenapa lebih canggih? Dia bisa menyimpulkan itu tuh benda yang ajwab bisa deh. Ajwab itu nanti masalah muncul dari sini. Dia nggak cukup muter gitu loh, Dok. Masuk ke dalam. Masuk. Artinya dia pengen data lebih detail kan? Lebih detail. Ajwab sama tadi la yatamalak. Lah ya tamalak. Ya itu kan. Itu tuh lah pokoknya. Iya. Berarti bener Dok ya. Beneran Bapak riset. Udah confirm sekonfirm-konfirmnya. Ya, makanya tadi kan saya mohon maaf ya Dok, bukan merendahkan riset, tapi kalau riset jadi Tuhan, ternyata Tuhanmu iblis. Itulah kenapa diletakkan di atas riset wahyu. Ya. Supaya Tuhan kita Allah. Gitu Masya aja. Allah. Lanjut Dok. Lanjut. Saya kagak ngerti dah, ini ajwa. Ajwa. Jadi Berongga perut. Jadi Kemudian ternyata kok nggak bisa kendalikan diri itu apa masalahnya? Ada. Jadi emang ternyata begini Ustaz, saya melihat banyak sekali korelasi antara kalimat atau kesimpulan dari iblis tadi itu dengan beberapa ayat lain dan fakta yang ada di dunia sekarang. Sekarang contoh mungkin kalau kalimat itu kita pakai ke kalimat Quran yang dalam surat Al-A'raf sehingga itu yang Allah bilang wa kulu washrabu wa la tusrifu itu. Makan minum jangan berlebihan. Itu yang pertama. Artinya Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini setengah dari ilmu pengobatan ada di ayat ini. Oke. Ah, itu kita sambung lagi katakanlah jahit lagi katakanlah dengan bahasa yang lain bahwa atau mungkin dalam surah Al-Baqarah misalkan bahwa ternyata Allah tuh memerintahkan makan tuh halal, baik dan tidak berlebihan. Jadi dari satu simpulan ini jadilah satu konsep bahwa ternyata kesehatan itu intinya mulainya dari perut. Oh, di kesehatan mulai dari perut. Semua dari perut. Semua orang yang penyakit berat maupun penyakit ringan itu kemungkinan akan ada masalah di pencernaan. Kalau mungkin bab ini adalah lambungnya lah katakanlah gitu. Orang penyakit berat pasti ada masalah di pencernaan. Artinya gini, nggak ada hubungan dengan perut sekalipun. Pasti ada. Contohnya misalkan Contoh. kanker. Oke. Oh iya benar. Kanker Kanker paru lah misalkan. Ya kan paru-paru. Itu kalau kita lihat dalam berbagai metode atau konsep pengobatan itu perutnya pasti kena. Pasti kena. Nggak mungkin nggak kena. Gitu ya? Makanya kalau yang sudah paham tentang ilmu pengobatan katakanlah yang sifatnya holistik, perut itu akan menjadi sasaran pertama dia untuk dia perbaiki. Oke. Jadi kalau mau memperbaiki baikin perut. Perut dulu. Baikin perut. Oke. Baikin perut. Gitu. Jadi syarat setan mau surveinya bagian perut dalam seluruh anggota tubuh, ternyata juga sisi kesehatan survei pertamanya juga dari perut. Nah, itu kalau saya pasang lagi Ustaz, dalam konsep yang lain katakanlah berarti cara memperbaiki perut gimana? Dijaga perutnya. Supaya jangan banyak yang jangan masuk yang tidak halal, tidak baik. Dan tidak berlebihan. Cara paling mudah untuk tidak semua-muanya ini apa? Dipuasain. Puasain, udah selesai. Jadi kalau sekarang dunia hebohnya minta ampun tentang metode detox ini segala macam. Diet apa dengan segala macamnya gitu ya. Bahkan subhanallah sekarang saya lihat ada satu dokter lah di Amerika tuh dia bikin satu klinik puasa. Bayar. Ya konsultasi doang atau gimana? Iyalah dia kasih tahu nih makannya begini nanti ini begini segala macam tapi puasa ya gitu. Konsepnya puasa. Puasa. Bayar. Jualan lihat yuk. Kita nih tahu bayar di syariat ini bisa dijual nih kayaknya. Iya. Jual aja. Apa aja dijual ya. Fasting klinik. Itu yang pertama. Yang kedua
kalau tadi ini sedikit nyambung, belum kan ada pertanyaan lagi kan? Ada nggak? Iyalah. Ada lah, masa nggak ada podcast bentar amat gitu kan? Udah jauh-jauh bintang tamu ya. Ay, kau ini. Dia masuk emosi jadi. Saya khawatir. Jadi kan yang kedua tuh ada lawas Lihat tamalak. Layat tamalak. Layat tamalak. Budi itu kita kan bagian itunya. Layat tamalak. Layat tamalak. Jadi Pantesan ini Dok ya, sebentar Dok. Itu saya pernah baca ini Dok. Dulu tuh gitu. Kalau bisa diobati dengan makanan, nggak usah pakai obat. yes, itu kaidah. Itu kaidah tuh. Kaidah. Enggak maksudnya Jadi gini. kaidah kedokteran atau kaidah kalau Kedokteran gak usah kita bahas. Kita bicara kaidah Iya, obatan yang pengobatan. holistik. Saya tak menunduk aja Dok. Iya. Nanti soalnya bingung. Iya. Iya. Saya nggak ikutan. Iya. Maaf. Kedokteran ala Jerul Akbar aja. Iya. Jadi kalau bisa diperbaiki dengan makanan gak usah pakai herbal. Gak usah pakai obat. Dan itu saya buktikan Ustaz. Masya Allah orang-orang yang kita perbaiki perutnya, diajakin puasa, benerin makannya, beri hak perut yang bener, itu boleh dibilang 60% ada recovery yang sangat signifikan. Naik tuh kesehatannya. Naik Ustaz. Tapi problemnya sekarang makanan dirusak juga, Dok. Ya Gimana itu, itu, Dok? ya itu kan sudah di riset. Artinya kan makhluk ini kan punya tentaranya dan tim-timnya lah gitu loh. Gitu. Berarti sebenarnya perbaiki makanan Dok. Paling tidak 60% kesehatan masyarakat ini naik. Naik. Pangan lagi. Oh, besar ini. Urusan pangan. Itu udah saya buktikan, saya bilang coba kurangi ini, nggak makan ini, atau mulai banyakin puasa, terus makan ini kalian. Keluhan dia pusing-pusing, badan pegel-pegel, jengkul sakit, nah itu hilang Ustaz. Hilang semua. Hilang. Dan makanan itu kan sumbernya bukan hanya yang sifatnya beras, tapi termasuk dari hewan, dari tumbuhan. Itu kan juga nanti masuknya ke tubuh kita juga. Dan itu kan artinya semua itu variasi makanan itu ada kaitannya nggak Radsat sama tugas-tugas iblis itu dia? Iblis kan punya langkah-langkah yang ke arah situ tuh. Jelas kalau itu. Ya Dok ya. Banget. Dulu kita. Minum dulu. Buat hidup agak sedikit pahit. Iya. Kan gini juga ketika tadi kita tahu lah ya makanan. Cuma kan gini. Di masyarakat kita juga kan nggak tahu makanan sehat itu yang dimaksud makanan sehat itu apa. Ya kan? Anggaplah ada makanan sehat tapi benar-benar sehat. Kan gitu juga, Dok. Ini Dok, itu sebelum itulah. Oke. Saya masalah tadi gini nih. Gimana caranya ya? Orang tuh kalau sakit nih, merasa nggak enak sesuatu di badan nih. Pakai Yang makanan. yang diinget tuh bukan obat. Tapi makanan. Makanan. Iya. Gimana ya caranya supaya saya sembuh ini? Kayaknya saya harus perbaiki makanan saya. Gitu tuh. Sinyal kita udah konslet, Ustaz. Wah, Sinyal kita udah konslet. kebakaran ini kalau bisa. Bener Ustaz. Karena itu tuh jarang ada orang kayak begitu. Yang bisa berpikir, karena memang mindset kita tuh semua dibikin kalau sakit apa, obatnya apa. Contoh nih ya. Contoh ya. Pusing misalkan. Oke. Itu pusing kalau kita buka dari berbagai data bisa jadi pusing tuh cuman karena kurang air doang. Kurang minum air. Kurang minum air. Nggak usah mikir obat. Udah minum air, Yang tidur, banyak. istirahat, Cukup. hilang pusing. Iya sih. Atau pusing karena mungkin terlalu terlalu badannya itu terlalu dingin misalkan. Dia kurang panas, jarang berjemur. Sehingga menjadi misalkan laki-laki gitu kan kinclong, bin glowing gitu kan. Misalkan kayak begitu kan. Kena matahari misalkan tangannya atau mungkin badannya, kulitnya gitu kan. Akhirnya bisa pusing juga. Matahari itu bisa menghilangkan pusing. Dengan berjemur karena dingin. Karena kenapa dibikin terjadi kayak begitu tadi Ustaz Dibil sampaikan bahwa orang tuh nggak mikir tentang jangan mikir obat dulu gitu kan, karena emang kita nggak, manusia ini didefinisikan sebagai sosok makhluk itu tuh nggak sempurna dan solistik yang Al-Quran katakanlah sampaikan, sehingga nanti dipotret itu suatu sisi aja. Pusing obat, minum ini. Itu terjadi pada herbal juga, sama aja. Jadi orang tuh nggak mikir, berarti kalau saya lagi contoh nih kan batuk pilek atau mungkin pilek lah gitu kan, oke, bagusnya gimana? Oh istirahat, berjemur, minum sup atau makan sup, selesai. Kalau kayak Jangan buru-buru mikir minum obat. Jangan gitu ya. buru-buru mikir obat. Ini nggak cari habatus sauda gitu. Ya, jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Istirahat dulu karena bisa jadi Ini pusing masalah kita. nih, berarti ini masalah berarti serius. gini juga, misalkan nih ada orang insomnia ya, nggak bisa tidur. Ya kan dia pasti kan mikir obat biar bisa tidur kan. Padahal kan mikirnya sederhana, datang aja ke sholat Jumat, khutbah, ya kan? Bisa tidur. Bisa gitu nggak, Sat? Iya. Dok, bisa gitu nggak? Itu kan Orang mikirin makanan. Ini obatnya makanan. Tadi kan Tidur. itu nggak bisa. Gimana? Ya nggak kirain itu. Tiba-tiba Kalau mikir aja. Bisa juga. Iya. Itu kenapa terjadi? Kenapa? Coba. Woi, itu karena Oh, ada khotibnya. resepnya ya? Karena khotibnya itu terlalu
melo. Kurang berapi-api kayak Nabi khutbah. Kan Oh itu kan, iya. alhamdulillah. Woi, gerak orang. Coba khutbah Jangan ini. mau tidur itu. Wah, bangun orang. Ini kurang sensitif. Jadi perlu dibikin pelatihan khotib Api-api. berapi-api. Sama ini sebenarnya, Dok. Kalau sekarang tuh khutbah kurang bertenaga karena nggak megang apa-apa. Nah, beberapa masjid masih megang tongkat. Iya. Kalau kurang juga ganti, Dok. Tombak, pedang. Ya Nabi kan gitu. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya sih. Kayaknya harus diganti deh pegangannya tuh. Pegang tombak. Betul. Oh iya kan, betul ya? Betul. Kalau megang tombak tuh rasanya lain gitu. Daripada megang ketidakjelasan. Kalau dalam orang-orang apa militer itu kan komando. Nah, itu rasanya lain kan jalannya. Antum kopral, megang tongkat komando. Ini gara-gara antum ngomongin khutbah Jumat, kita masih Nah, ngomongin kenapa sih? khutbah Jumat. Kenapa ke sono? Namanya lintasan. Layata malak, Dok. Layata malak. Nah tapi gini, sebentar. Iya, Ini belum gimana? selesai Mas. Gimana? Episodenya agak diperpanjang. Ya, nggak apa-apa. Ini bintang tamu. Iya. Apa dok? Bintang tamu dan donatur. Oh gitu. Donatur podcast. Oh jadi kalau untuk hadir di sini boleh, boleh. Boleh. Jadi Iya, donatur. boleh. Asal cocok. Oh gitu. Cocok. Vulgar sekali Bapak. Bukan berarti dokter dia datang ke sini dikit. Bukan. Ini masalah satunya Nah salahnya. tapi yang menarik ini nyambung sama layata malak. Layata malak gimana? Keren dikit. Layata malak. Itu Masya Allah. Dan ternyata ini kan nyambung sama itulah. Layata malak. Nah itulah pokoknya. Itu kan kaitannya sama dia tidak mampu Menahan diri. Ya. Nah baik kita lihat. Saya itu Ustaz beberapa kali mencoba kayak gaya-gaya gitu kan. Kayak ahli ilmu gitu. Itu di jurnal mana, Dok? Ada. Iya, lanjut. Masih kita sembunyikan. Ya, lanjut. Saya motret ini syariat itu sebenarnya tujuannya ngapain? Kalau babnya tadi layat malak itu adalah dia nggak mampu menjaga emosi segala macam, itu ternyata menarik Ustaz. Kita nih menang banyak. Contoh nih ya, tadi ya kalau katakanlah misalkan kita bicara tentang lambung tadi, kunci di semua penyakit itu ada di lambung. Kalau mau baik badan tuh baik lambung, baik usus, baik pencernaan, gitulah bahasa. Dan ternyata kalau tadi puasa kita masukin di situ, sebenarnya inti dari puasa apa? Menahan. Yang ditahan apa? Ya lapar, haus, emosi. Itu bahasa fisik. Iya. Antum aja mikirnya bahasa fisik. Iya. Tapi aslinya puasa, Ustaz Budi pernah cerita bahwa sebenarnya puasa itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah dan tidak akan berpahala kalau apa? Iya. Kalau Kalau cuma cuma- lapar dan haus. Kalau dia tidak meninggalkan Iya. apa tuh? Bohong, Iya. fitnah gitu-gitu kan. Artinya puasa itu sekaligus memperbaiki lambung, sekaligus memperbaiki jiwa atau hati yang tadi layat malak itu. Ya, itu benar kata Ustaz Budi. Kalau wahyu di atas riset tuh bisa berkelipatan ya. Asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Kan gitu. Iya. Sholat itu kan gerakan. Tapi aslinya sholat Iya, betul. Iya betul. buat ngapain? Supaya nggak keji, Puasa. nggak mungkar, kan gitu. Jadi dari situ, ternyata indah banget syariat itu kalau diterapkan secara kafah. Kan perintah gitu Iya, ya. syariat, betul. Hulu fisil mi kafah gitu. Jadi ibadahnya ini harus berisi. Harus berisi. Jadi puasa zaman orang sekarang, puasa balas dendam. Ya. Buka balas dendam, sahur balas dendam. Iya. Bahkan kalau bisa nggak usah ngapa-ngapain deh, tidur aja misalkan kayak begitu. Jadi nggak ada. Juga. Akhirnya tuh nggak dapat rasa yang hilang itu, katakanlah seperti itu. Jadi sebenarnya tadi kalau bicara tentang nafsu itu, nah atau mungkin tidak terkontrol tadi itu memang kuncinya semua ada nih yang saya belum mau cerita tuh ini sebenarnya. Kuncinya memang ada di perut, Cak. Kenapa di perut? Karena semua boleh dibilang 80% hormon bahagianya manusia itu ada di pencernaan. Berapa persen? 80%. 80%. Kebahagiaan. Ada di pencernaan. Semakin bagus yang dimakan, semakin baik, semakin banyak seratnya, semakin banyak bakteri sehat segala macam, semakin bahagia. Berarti istri saya harus makan makanan sehat itu. Maksudnya? Selamanya antum ngasih nggak sehat. Ya biar merasa bahagia sama saya gitu, Dok. Ya kan saya khawatir. Tadi mau nambahin nanyanya tapi nggak jadi lah. Nggak jadi ya. Jadi cukup. Antum udah bilang istri antum kan. Iya, istri Anda kayaknya harus Jadi 80% hormon Di perut. kebahagiaan itu hormon bahagia di perut. Pencernaan yang produsennya itu di produsennya pencernaan. Oke, jadi artinya berarti ada hubungan dong, Dok ya. Di kalimat iblis itu kan kalau saya renungnya berarti ada dua nih. Yang satu urusannya fisik banget, Ya. yang satu urusannya emosional. Emosional. Betul ya? Ya.
Makanya Dan ini ternyata ada hubungannya. nyambung Ustaz. Kenapa Nabi pagi-pagi makan apa? Bakwan? Enggak. Masuk. Apalagi seblak. Kayaknya perlu ana singkirin nih kita pagi-pagi mulai masuk. Nabi pagi-pagi makannya kurma, minumnya madu. Iya. Itu makanan terbaik bagi makhluk yang ada di sini Ustaz. Jadi itu bahasanya bagaimana Nabi memberi makan bakteri-bakteri yang ada dalam pencernaan. Keren gitu loh. Itu membuat bahagia. Bahagia. Dan dia berdampak pada Tubuh. kebahagiaan emosi kita. Dan kebahagiaan emosi orang Muslim itu kan di pagi sudah diawalin, barang siapa yang pagi merasa apa tuh hadisnya tuh, merasa bahagia seakan-akan dunia tuh punya itu apa tuh? Iya. Ada kan? Betul loh. Makanya kan sebelum lanjut, makanya kenapa pagi hari dan sore hari itu kan sebenarnya ada beberapa ritual dalam Islam kan. Ya. Ya zikir. Ya kan, diantaranya zikir. Kalau pagi itu ada ritual sodako, ya kan, itu kan untuk mengawali hari itu. Nah, nanti untuk menutup hari, untuk mengawali malam ada lagi ritualnya untuk mengawal malam. Ternyata itu memang ini dok ya, itulah fisik yang Itulah fisik. Jadi itulah potret fisik yang ingin Islam itu munculkan. Jadi secara salah satu poinnya bahagia berarti. Pasti bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia. Gitu. Jadi makanan itu harus membuat seseorang itu bahagia. Jadi kalau orang tidak bahagia, 80%-nya bermasalah di lambung. Lambung. Kalau di lambungnya nggak beres, itu orang pasti nggak bahagia. Kemungkinan besar. 80% atau 80%. kalau 80% hilang ya nyisa 20% jadi bahagia bagaimana? Jadi kalau rumah tangga berantakan nggak bahagia, ini lambung masalah. Lambung masalah, bener. Bisa. Lambung rumah tangga nih. Karena dia Bisa itu. Iya betul. Tapi ada yang lain. Gimana dok? Karena saya tidak tahu kalimat la yatamallak ini tuh dalam konteks ini tuh berapa persentasenya yang di situ disebutkan gitu kan. Karena gini, Ustaz. Contohnya nih kita lagi makan nih keluarga, misalkan ada misalnya ada keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak segala macam. Mereka makan makanan sangat sehat di keluarga itu. Wah, apa biji-bijian lah segala macam lah, apa umbi, buah segala macam. Enggak ada gorengan misalkan gitu. Iya. Misal. Tadi ubi apa? Ubi direbus berarti? Iyalah. Ya, ini goreng. Sebabnya kita kan di sini rebus-rebus. Meskipun ada yang mengatakan apa tuh namanya gorengan tuh kan tempe yang direbus pakai minyak. Nah, ada yang mengatakan begitu. Iya. Dikasihlah dong. Iya, aku senang lah. Jadi masalah begini, sebelah misalkan antum anak perempuannya gitu kan. Ini ada bapaknya misalnya. Dia makan tuh. Sehat. Tapi dia makan dalam wajah yang tidak bahagia. Kenapa? Dia mikir dalam hati dia. Dia pikir begini. Kenapa bapak lama tak peluk aku? Kenapa bapak lama tidak menyapa aku? Kenapa bapak lama tidak ini dia makan terus tuh. Jadi yang dia makan itu kayaknya fisik. Tapi asli yang sedang dia makan itu racun-racun emosinya dia. Bisa berubah dong. Iya, karena kan masuk sekaligus. Sehingga nanti yang jauh lebih dominan dia makan mungkin ilustrasinya itu dia makan dia makan kacang, dia makan buah, dia minum air madu, itu mungkin totalnya mungkin katakanlah 100 gram. Tapi mungkin perasaan tidak terimanya dia, kebenciannya dia, kemarahan dia dan segala macam grundelnya itu berkilo-kilo masuk. Itu diluapkan lewat makanan yang ada di depan matanya. Jadi akhirnya yang terjadi sekarang ini akan ada orang-orang yang bahasanya itu obesitasnya itu bukan karena banyak makan tapi obesitas emosi. Obesitas emosi. Karena dia karena ketika lagi marah bukannya puasa nggak makan malah justru banyak makan jadinya. Iblis masuk Ustaz. Iblis masuk lewat makanan juga Ustaz. Iyalah kan. Perasaan itu kan sesuatu yang dia suka sekali untuk dimainkan. Iblis masuk lewat makanan dok. Saya kasih tambahan dikit. Itu kan di Quran tuh kita dikenalkan oleh Allah tentang ini iblis loh ya yang tadi melakukan riset tadi. Ternyata iblis tuh begitu ngasih keyword 2 ya kan tadi ajwaf la yatamalak gitu. Ternyata iblis tuh setelah itu nggak cukup diem cuma ngasih riset nih ya nggak diem dia. Dia buat strategi gimana caranya manusia ini sesat dan sengsara.
langkah-langkah. Maka khutuwat Quran menyebutnya wala tattabi'u khutuwat syaitan. Oh iya. Ini yang dikasih data nih dok ya. Nanti antum lagi yang bahas. Tadi kan nafsirin iblis. Soal bintang tamu. Iya benar. Ya di sini bintang tamu kita kerjain. Iya. Jadi sekarang ini mulia dok. Antum yang menafsirkan firman Allah. Masya Allah. Kalau tadi iblis ya. Jadi iblis kan udah selesai. Ya kan? Hebatnya guru gitu loh. Dia pasti memberikan ruang yang tutupnya baik pasti. Gitu ya. Iya. Khutuwat itu di Quran 4 kali. Oh gitu. Oh kata khutwat. Khutuwat nanti cek aja. Iya. Khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Itu ternyata ada 4 kali disebut. Yang menarik, salah satu yang menarik buat saya adalah 4 kali itu ternyata ada 4 bidang besar di kehidupan ini dok. Artinya setan itu betul-betul punya strategi sangat matang, setidaknya di 4 ini yang paling penting nih. Pertama, tentang keislaman kita. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Oh iya. Kan? Kita disuruh masuk dalam Islam yang utuh, jangan ikuti setan. Kalau ikuti setan tuh Islam kita tercabik-cabik, dok. Waktu kita sholat Islam kita. Ya waktu ke pasar nggak Islam. Gitu. Waktu Ramadan puasa kita Islam. Ya kan? Waktu milih presiden nggak Islam. Pemilu ya kan gitu umpamanya. Iya. Jadi tercabik-cabik. Jadi satu tentang keislaman kita. Akhirnya nanti lama-lama kita ragu dengan Islam. Satu. Yang kedua itu ayat tentang ini urusan antum nih dok nih. Langsung makan minum nih. Langsung makan minum. Ya kan? Ya Yuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba tadi dibilang tuh. Halal thayyib. Setelah itu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oh habis tema makan minum ternyata memang kalau makan minumnya buruk tuh memang setan di belakangnya. Halalan thayyiban. Oh iya. Nah, itu 2 tuh. Nanti efeknya di ayat setelahnya ya. Kemudian yang ketiga itu ternyata setan itu masuk strateginya itu untuk merusak tumbuhan dan ternak. Nah, itu juga dimakan juga, Set. Iya, Sampai ke situ. jadi si benda yang mau kita makan dia rusak dulu. Iya. Kita waktu makan dirusak juga pola makan kita, kan gitu. Jadi tumbuhan, ternak itu dirusak oleh setan. Ya. Itu kemudian itu yang ketiga tuh. Jadi supaya sumber pangan kita ini hancur sama setan. Nah, yang terakhir yang keempat itu urusannya adalah urusan menyebarkan kekejian di masyarakat muslim. Yang itu dalam peristiwa hadisul ifki surat An-Nur itu. Oh nebar opini atau innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Orang yang ingin menyebarnya fahisyah. Menyebar fahisyah itu ada 2 jenis. Ada memang kekejian itu menyebar sehingga zina itu biasa. Yang kedua menyebarnya kekejian itu dengan menggunakan media. Ya kan? Iya. Diberitakan, bukannya berhenti malah jadi contoh buat orang-orang jahat gitu. Nah, makanya kalau kita simpulkan dari 4 itu, itu 2 berhubungan dengan makanan. Itu makan minum, 2 tumbuhan dan ternak. Yang satu keislaman, yang satu tentang zina dan media. Monggo dok. Ini dokter Z perlu jawab lagi apa ya, bisa episode berikut kan, nih. Kita kan ruang sponsor masih ada nih. Ruang sponsor ruang sponsor ini kan ada, terus juga tema dia jadi bintang tamu lagi bisa kan? Ada masih banyak. Bisa. Untuk yang bahas ini kita perlu dibuka ruang ini atau gimana? Jangan kita kira Kalau pengusaha itu modal dikit, untung banyak. Donasi dikit, ngomong banyak. Alhamdulillahnya dokter bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Dokter. Makanya waktunya kita bagi lagi dulu supaya pemirsa ini penasaran tema tentang 2 ini, mungkin nanti ada sesi berikutnya. Ini kayaknya panjang episode. Panjang kan? Saya khawatir saya mengobrak-abrik kayak jadi podcast kesehatan. Iya betul. Jadi gimana nih? Tuntas kita? Sebenarnya sih jangan ya. Tuntas aja deh. Kalau saya ngomong dikit boleh nggak? Ya. Dari tadi. Ya Allah. Iya. Ini tambahan terakhir. Ini beliau itu di seluruh Indonesia dan dunia suruh ngomong. Di sini ngomong antum nggak boleh. Enggak, ilmunya saya. Ayo Dok, lanjut dok. Dikit ya. Sedikit. Saya kira cukup lah. Ada kan. Ya dikalah sama kita jadi. Karena ini panjang pembahasan. Gitu ya. Karena panjang, 2 tema karena makanan. 2 tadi saat perfect sudah dirusak. Sempurna. Makanan, minuman udah dirusak. Ya, banyak juga ternak, tumbuhan semua sudah dirusak. Banyak pertanyaan adalah
Terus gimana kita bisa ngalahin? Kan itu juga pertanyaan aneh San. Bisa nggak ngalahin kita? Fix berarti nanti aja Gitu. panjang itu. Bahasnya apalagi urusannya tentang keluarga. Dan ini belum kita bahas kalau tentang kaidahnya kenapa manusia itu apa hikmahnya Allah ciptakan manusia itu dari tanah. Oke. Itu panjang lagi Ustaz. Sifat tanah itu apa? Bisa episode khusus nggak nih, Bro? Saya dah, Iya. kan ya. Karena akan beda nasibnya manusia kalau Allah ciptakan kita tuh dari air. Ada lagi. Beda. Nggak ngerti ini ilmu susah nih. Dipanjangin. Ya, oke lah ya. Oke fix. Kita tutup dulu sesi ini. Tutup saja lah kalau gitu. Nanti kita undang lagi Dokter J. Jangan Jangan lupa. sempetin waktunya. Insya Allah. Tergantung amplop. Amplop kita siapin, Eh, insyaallah. gampang. Iya, isinya. Tolong isi sendiri. Isi sendiri balikin. Jangan lupa balikin. Ini jadi malu kita ngasih minuman gini. Nanti jangan lupa tolong lain kali kalau podcastnya agak sehat dikit lah. Iya, siap. Siap Dokter. Antum nih Gitu pada ya. nggak tahu Siap. diri ya. Gak apa-apa hikayat podcastnya gede-gede gaban gak apa-apa. Lebih baik air putih. Woi gitu. Tadi si Ani minta air putih. Air putih ya, tapi kasih yang hijau, kasih yang manis, kasih yang Anda Ya, tahu Ijo nggak salah dong ini siapa tahu nih sayur nih dong nih. sayur. bayam. Iya. Bayam. Bayam barangkali. Kenapa jadi panjang begini gitu? Selesai. Udah. Baru.